Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang regulasi dan standar keamanan Core Banking System atau CBS. Seperti yang kita ketahui, saat ini hampir semua aktivitas perbankan sudah berbasis teknologi. Mulai dari menabung, transfer, hingga pembayaran digital, semuanya diproses melalui sistem yang terintegrasi. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat resiko yang cukup besar, seperti kebocoran data, serangan cyber, hingga gangguan sistem. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan standar keamanan yang kuat agar sistem perbankan tetap aman dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Untuk memahami hal tersebut lebih lanjut, yuk kita membahas 3 poin utama, yaitu yang pertama, peran OJK dan Bank Indonesia dalam mengatur sistem teknologi informasi perbankan. Yang kedua, standar keamanan data termasuk ISO 27001 dan perlindungan data pribadi. Yang ketiga, kepatuhan atau compliance serta audit sistem informasi perbankan. Oke, kita bahas materi yang pertama nih, peran OJK dan Bank Indonesia dalam mengatur sistem teknologi informasi perbankan. Dalam sistem perbankan Indonesia, terdapat dua lembaga utama yang berperan penting, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia. Pertama, OJK memiliki peran sebagai pengawas utama sektor jasa keuangan. Dalam konteks sistem teknologi informasi perbankan, OJK bertugas memastikan bahwa setiap bank telah menerapkan teknologi yang aman, andal, dan sesuai dengan regulasi. OJK juga mengatur mengenai manajemen risiko teknologi informasi, termasuk bagaimana bank harus mengantisipasi ancaman seperti peretasan atau gangguan sistem. Selain itu, OJK juga melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan bahwa sistem seperti CBS berjalan dengan baik dan tidak merugikan nasabah. Yang kedua, Bank Indonesia memiliki peran yang lebih fokus pada sistem pembayaran dan stabilitas keuangan. Bank Indonesia mengatur berbagai sistem transaksi seperti transfer antar bank, ATM, hingga pembayaran digital seperti KRIS. Dalam hal ini, Bank Indonesia memastikan bahwa seluruh sistem tersebut berjalan dengan lancar, efisien, dan tentunya aman. Bank Indonesia juga menjaga agar sistem keuangan tetap stabil, sehingga jika terjadi gangguan pada sistem perbankan, dampaknya tidak meluas. Oke, setelah memahami peran regulator, selanjutnya yuk kita bahas tentang standar keamanan data. Yang akan dibahas di sini adalah ISO 27001 dan perlindungan data pribadi. Selain regulasi dari lembaga pemerintah, keamanan CBS juga didukung oleh standar internasional, salah satunya adalah ISO 27001. ISO 27001 merupakan standar yang mengatur tentang sistem manajemen keamanan informasi. Standar ini membantu bank dalam melindungi data dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar organisasi. Dalam penerapannya, bank harus melakukan identifikasi risiko, menerapkan kontrol keamanan, serta melakukan evaluasi secara berkala. Nah, contoh penerapan standar ini antara lain penggunaan sistem enkripsi untuk melindungi data, penerapan password yang kuat, penggunaan autentikasi berlapis, serta pembatasan akses hanya kepada pihak yang berwenang. Dengan demikian, data nasabah tidak mudah diakses atau disalahgunakan oleh pihak lain. Selain itu, terdapat juga regulasi terkait perlindungan data pribadi. Dalam konteks ini, bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data nasabah. Data tersebut tidak boleh digunakan tanpa izin dan harus disimpan dengan aman. Jika terjadi kebocoran data, bank harus banget nih bertanggung jawab dan dapat dikenakan sanksi. Oke, kita masuk ke poin terakhir, yaitu kepatuhan atau compliance dan audit sistem informasi perbankan. Kepatuhan berarti bahwa bank harus mengikuti semua peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK dan Bank Indonesia. Hal ini mencakup penerapan standar keamanan, pengelolaan risiko, serta pelaporan aktivitas sistem secara transparan. Kepatuhan sangat penting karena menunjukkan bahwa bank menjalankan operasionalnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika bank tidak patuh, maka dapat dikenakan sanksi mulai dari teguran hingga denda, bahkan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Selain kepatuhan, audit sistem informasi juga menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan CBS. Proses audit ini bisa dilakukan oleh tim internal bank maupun oleh pihak eksternal seperti regulator atau auditor independen. Melalui audit, bank dapat mengetahui kelemahan dalam sistemnya sehingga dapat segera melakukan perbaikan. Dengan demikian, resiko seperti kebocoran data atau gangguan sistem dapat diminimalkan.
Oke, sebagai kesimpulan, dapat kita pahami bahwa core banking system atau CBS merupakan jantung dari operasional perbankan modern. Seluruh aktivitas penting seperti penyimpanan data nasabah, transaksi keuangan, hingga layanan digital sangat bergantung pada sistem ini. Oleh karena itu, keamanan dan keandalan CBS menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Dalam menjaga sistem tersebut, peran OJK dan Bank Indonesia sangatlah penting. Keduanya memastikan bahwa sistem teknologi informasi perbankan berjalan sesuai regulasi, aman dari gangguan, serta mampu menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Selain itu, penerapan standar keamanan seperti ISO 27001 dan regulasi perlindungan data pribadi menjadi pondasi utama dalam melindungi data nasabah dari ancaman seperti kebocoran data maupun penyalahgunaan informasi. Hal ini tidak hanya melindungi pihak bank, tetapi juga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan. Akhir kata, semoga materi yang telah disampaikan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.